Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk melihat chance to play off, chance to upper bracket, dan lain-lain. Jadi di video kali ini gue bakal coba menjelaskan lebih relax, lebih santai karena gue dibantu dengan dua teman gue yang sangat luar biasa. Yang pertama moderator gue, si Apip ya kan. Mungkin yang sering nonton live stream, suka memperhatikan dia juga ya kan di kolom komentar. Dan yang kedua adalah dari CV ATS ID. Wah, ini juga salah satu penonton gue yang gue cukup kaget. Dia bantuin gue untuk bikin Google Spread. Nah teman-teman bisa lihat tuh di tab yang pertama dan kedua. Kenapa nggak gue langsung tunjukin Google Spread-nya, karena kalian nanti bisa akses takutnya buat di otak-atik gitu loh. Jadi gue bakal coba keep private ya kan, karena ini juga karya atas dua teman gue ini, luar biasa banget. Thank you buat Bang CV ATS dan juga Apip ya kan, yang udah membantu gue untuk membuat simulasi atau simulation chance to play off, chance to upper bracket ini. Sebelum memulai simulasinya, gua bakal ngasih tahu dulu kalau semua match berkaitan satu sama lain, semuanya penting, dan week 8 gue yakin kalian bakal nonton sampai akhir karena Dewa juga punya kesempatan untuk tidak lolos ke babak playoff kalau mereka dikalahkan, dan ada beberapa syarat lain di atasnya. Nah, di sini yang gue mau perlihatkan juga adalah bagaimana nanti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan skor 2-0, 2-1, dan bakal kita ulik-ulik juga, terutama buat beberapa tim kayak contohnya EVOS Legends, Alter Ego, bahkan Aura Fire yang masih punya kesempatan untuk lolos ke babak playoff. Karena mungkin di video sebelumnya teman-teman pernah lihat ya kan, ada chance to playoff 14% atau 13%. Aura Fire bener-bener masih ada chance to playoff karena gue sudah mencatat dan mensimulasikannya ya kan. Nih banyak banget ya, mungkin nanti bakal potong sama Agus satu-satu, bakal jadi lower third ya kan. Tinggal tungguin aja nanti detailnya, dan sesuai dengan rules dari MPL ID official bahwa cara perhitungan untuk klasmen adalah dari point match dulu, abis itu persentase menang match, abis itu persentase menang game, baru rekor head to head. Jadi head to head tuh paling terakhir banget, presentasi game itu yang ketiga, persentase menang match itu ada di urutan yang kedua, dan yang paling penting adalah menang poin matchnya. Dan kalau begitu kita bakal mulai juga langsung ke Google Spread-nya. Kenapa gue buka ini juga nih di Wikipedia? Tujuannya jelas, karena gue mau lihat head to head-nya jika dibutuhkan. Kalau begitu kita langsung mulai aja simulasinya. Let's go. Oke teman-teman, ini gambaran Google Spread-nya. Thank you nih, gue pakai yang punya Apip ya kan, sama Bang CV ATS juga tadi udah sempat gue coba. Dan memang untuk visual kayaknya si Apip ini dia lebih gampang lah menangkapnya gitu loh. Tapi thank you banget buat Bang Apip dan Bang CV ATS, pokoknya dua-duanya luar biasa. Gua jujur nggak begitu paham untuk rumusnya, cuma ini bakal ngebantu gua banget untuk setidaknya ngasih gambaran ke kalian. Dan gua bakal mulai dari Onyx terlebih dahulu. Onyx kalau misalkan mau di urutan yang pertama ya kan, gue tandain kayak gini posisinya. Yang paling penting adalah Onyx minimal menang satu match aja. Jadi satu match best of 3 ya kan mereka menangin. Let's say mereka lawan Bigetron Alpha ya kan, mau menangnya 2-1 sekalipun, atau di sini ternyata dia kalah lawan EVOS ya kan 2-1 poinnya, dengan skor RRQ 2-0 2-0 aja di sini mereka bakal tetap ada di upper bracket dan urutan yang pertama. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena ini bakal ada kaitannya sama RRQ untuk ada di urutan yang pertama teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat logo RRQ di urutan yang pertama, seandainya RRQ menang 2-0 ya kan, atau 2-1 juga sama sebenarnya, dan Bigetron Alpha ternyata ngalahin Onyx 2-1, EVOS Legends ngalahin Onyx 2-1, barulah RRQ berada di puncak klasmen sebagai pemenang dari regular season. Tapi syaratnya adalah Onyx harus kalah 2 kali kalau RRQ mau ada di urutan yang pertama. So kebalikannya atas Onyx tadi ya kan, yang gue bilang kalau Onyx mau stay di urutan yang pertama, mereka minimal menang 1 kali dari best of 3. That's it, udah. Tapi kalau buat RRQ kalau mau ada di urutan yang pertama, mereka harus berharap Onyx kalah 2 kali melawan Bigetron Alpha dan melawan EVOS Legends. Simulasi yang kedua yaitu adalah simulasi untuk RRQ upper bracket. Jadi paling gampangnya RRQ dari hari Kamis aja udah bisa secure upper bracket. Ketika RRQ menang 2-1 sekalipun lawan Geek Farm, mereka bakal ada di upper bracket. Ini udah clear banget. Tapi apa jadinya kalau seandainya Geek Farm tiba-tiba menang 2-1 atas RRQ? Gimana caranya RRQ bisa stay di upper bracket? Ya jawabannya adalah minimal baik itu Aura atau Rebellion Zion, mereka harus menang lawan Geek Farm dengan skor 2-1 atau bahkan 2-0. Karena dengan kayak gini aja ya kan, posisinya kayak gini aja nih, Geek let's say kalah sekali ya kan, kepleset sekali lawan Rebellion Zion. Sekalipun mereka menang 2-1, lihat dari segi game win-nya
RRQ jauh lebih tinggi. Let's say kalau misalkan Geek Farm-nya menang 2-0, nah ini baru nih, tetap tipis-tipis. Jadi RRQ kalau mau stay di upper bracket, mereka benar-benar harus menang lawan Geek Farm. Itu syarat yang paling wajib, ya kan? 2-1 atau 2-0 mereka udah aman. Karena apa? Sekalipun Geek Farm-nya menang lawan Aura 2-0, Geek Farm-nya menang lawan Rebellion Zion 2-0, Geek nggak bakal bisa nyusul match win-lose-nya RRQ. Beda cerita kalau seandainya Geek yang menang tiba-tiba lawan RRQ 2-0. Nah ini bakal ada cerita yang berbeda. Karena kenapa? Karena berarti kemungkinan besar Geek akan ada di urutan yang kedua dengan berdasarkan game win-nya Geek Farm itu sendiri karena 61%. Apalagi kalau ternyata tiba-tiba Dewa, ya kan? Dewa menang lawan RRQ 2-0. Boh, RRQ turun ke urutan yang ketiga dikarenakan match win-nya sama tapi game rate-nya itu bagusan Geek Farm. Nah ini dia. Jadi syarat satu-satunya untuk RRQ menangin lawan Geek Farm ini wajib, ya kan? Sekalipun mungkin kepleset, let's say kepleset di sini, terus Geek Farm-nya menang 2-0, habis itu Geek Farm-nya menang 2-0 lagi tapi RRQ menang lawan Dewa 2-0, mereka tetap ada di upper bracket. Jadi inti dari segala inti, RRQ kalau mau di upper bracket, mereka harus menang minimal 1 match dari 2 match yang tersisa. Menang lawan Geek Farm udah secure banget, tapi menang lawan Dewa ya sebenarnya secure juga. Cuma emang agak deg-degan dikit paling sampai hari Minggu Kingdomnya, ya kan? Selanjutnya urutan ketiga Geek Farm. Kenapa gue pengen spotlight banget si Geek Farm ini? Karena Geek Farm juga punya chance to playoff yang sangat amat tinggi, terutama ketika ternyata yang paling utamanya adalah Geek Farm-nya menang lawan RRQ 2-0, Geek Farm-nya menang lawan Aura 2-0, dan Geek Farm menang melawan Rebellion Zion 2-0. Karena apa? Karena sekalipun Rebellion Zion menang lawan EVOS Legends 2-0, Rebellion Zion gak bakal bisa nyusul ketertinggalan skor match win-nya. Apalagi kalau ditambah dengan Dewa yang menang lawan RRQ 2-0, udah pasti di sini Geek bakal naik ke atas dan hal ini akan mengubah skenario upper bracket-nya. Karena emang RRQ ini lumayan ringkih kalau seandainya dia kalah 2-0 di 2 match sisanya. Karena ini akan berpengaruh untuk Geek Farm yang bisa lolos dengan sistem upper bracket. Jadi mereka sebenarnya masih ada chance to upper bracket dengan syarat ya. Yang pertama, mereka harus menang 2-0 melawan RRQ, melawan Rebellion Zion, melawan Aura Fire juga, dan RRQ-nya juga dikalahkan dengan Dewa 2-0. Bang, apa jadinya kalau RRQ-nya nyuri 1 poin? Ya begini aja. Kalau RRQ nyuri 1 poin, teman-teman bisa lihat tuh. Dari segi match win lose-nya sama, dari segi game win rate-nya sama, berarti kita tinggal lihat dari head to head-nya. Karena head to head-nya akan berpengaruh nih. Kalau Geek Farm menang di sini, ya kan? Dengan game win rate percentage yang sama, karena leg satunya Geek Farm menang 2-1. Artinya kalau Geek Farm menang di sini lagi, head to head-nya menang Geek Farm. Berarti Geek Farm ada di atas nih teman-teman ini, karena nggak ngitung dari segi head to head-nya. Nah tapi kalau seandainya teman-teman ya, udah RRQ-nya kalahnya 2-1 lawan Dewa, kalahnya 2-1 lawan Geek Farm, tapi Aura tiba-tiba nyuri 1 poin, Rebellion Zion nyuri 1 poin, ya udah. Jadinya RRQ tetap di atas. Walaupun Geek Farm-nya menang 2-1 lawan RRQ, 2 kali head to head lawan RRQ, Geek Farm menang semua, gak ngaruh. Selama Rebellion Zion dan Aura Fire bisa mencuri 1 poin dari Geek Farm, RRQ tetap di upper bracket. Makanya gue bilang cara teraman untuk Geek Farm bisa berada di upper bracket adalah dengan mereka menang 2-0, 2-0, 2-0, dan 2-0 termasuk menang lawan RRQ-nya. Karena ketika mereka menang lawan RRQ 2-0 dan out of nowhere Dewanya ngalahin RRQ juga, ya kan, 2-1 kayak atau 2-0 lebih secure sih. Ini game winnya gedean si Geek Farm, game win rate-nya. Karena lagi dan lagi rata-ratanya yang dilihat adalah win rate percentage. Jadi dari sini aja kita tuh udah ada gambaran teman-teman kalau emang bener-bener yang dilihat adalah persenannya. Dan ini chance buat Geek Farm lolos ke playoff dengan upper bracket. Skenario nya seperti ini, ya kan. Best skenario-nya adalah kalau misalkan Dewanya menang lawan RRQ-nya 2-0 malahan. Ini lebih make sure kalau dari persenan segala macamnya Geek Farm lebih unggul. Itu buat Geek Farm. Next kita ke Dewa dulu. Dewa ini menurut gua tricky banget teman-teman. Kenapa gua nggak langsung ke Rebellion Zion? Kenapa gua harus ke Dewa dulu? Karena menurut gua kalau ngomongin sisa match, Rebellion Zion itu sisa 2 match. Jadi menurut gua mungkin bisa lebih panjang pembahasannya. Dewa sisa 1 match. Let's say mereka kalah di sini, ya kan? 2-0 lah let's say lawan RRQ. Terus tiba-tiba mau itu EVOS, mau itu Alter Ego, mereka juga menang. Kayak gini posisinya ya. 2-0, 2-0. Let's say di sini Onyx 2-1 deh, ya kan? Terus
Bigetron juga ternyata dikalahinnya 2-0. Lalu Rebellion Zion dikalahkan lagi 2-0 di sini posisinya. Dan yang paling parah adalah ketika Rebellion Zion sama Geek Farm-nya ternyata berbagi poin. Di sini Geek Farm-nya menang lawan ini, terus Rebellion Zion-nya karena ada di posisi yang keempat, nggak ngaruh apapun dengan hasil RRQ sama Geek Farm. Let's say di sini Geek-nya kalah. Nah ini, Dewa sekalinya kalah dengan posisi EVOS Alter Ego menang, Dewa nggak bakal lolos ke babak playoff. Gimana caranya Dewa bisa lolos ke babak playoff, ya kan? Syarat paling gampangnya adalah Dewa menang 2-1 aja. Lawan RRQ mereka udah aman banget. Karena apa? Karena match win-nya udah 8. Aura nggak bakal bisa menyentuh match win 8 karena sisa match mereka 2. EVOS sekalipun menang 2 kali, mereka cuma nyentuh di angka kemenangan 7 gitu loh. Tuh. Ya kan? Apalagi kalau misalkan Alter Ego-nya menang lawan Aura, terus di sini Geek Farm-nya juga menang lawan Aura juga, lalu tiba-tiba Bigetron-nya benar-benar terdorong dan Geek Farm-nya juga ngedorong Rebellion Zion untuk lebih ke bawah lagi. Dewa tetap lolos, yang penting mereka menang. Nah, Bang, gimana skenarionya kalau seandainya Dewa dikalahkan 2-1 sama RRQ? Wah, ini menurut gua tricky juga teman-teman. Syarat untuk Dewa masuk ke babak playoff kalau mereka kalah lawan RRQ adalah EVOS-nya, Bigetron-nya ini juga harus berbagi poin. Contohnya kayak gini. EVOS kalah lawan Onyx, ya kan? Terus Bigetron-nya menang lawan EVOS. Tapi Bigetron-nya kalah juga sama Onyx. Terus EVOS-nya di sini walaupun menang lawan Rebellion Zion gak bakal berpengaruh apapun. Dewa akan tetap ada di urutan yang ke-6. Bang, kalau Alter Ego menang lawan Aura gimana? Baru tuh kegeser, ya kan? Karena Bigetron-nya mencuri poin dari EVOS Legends. Bang, gimana posisinya kalau dibalik gitu kan? Wah, posisi kalau dibalik EVOS yang lebih diuntungin. Karena EVOS bakal naik ke atas dan game win rate mereka itu jauh lebih bagus kalau memang 2-1 dan bahkan mencuri poin sama Onyx. Let's say kalau misalkan Onyx di sini ngalahin EVOS-nya 2-0, Alter Ego tetap lolos, EVOS lolos, Dewa tetap nggak lolos. Bang, gimana kalau seandainya di sini Rebellion Zion yang menang ya? Kalau Rebellion Zion yang menang ya udah nggak usah ditanya lah. Dewa sama AE yang lolos gitu loh. Jadi emang banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi hanya karena 1-2 match yang mungkin bisa mengubah skenario. Dewa intinya kalau mau aman banget itu harus menang lawan RRQ. Tapi kalau mereka tiba-tiba kepleset di last match-nya pas lawan RRQ, ini kemungkinan yang terjadi bisa banyak. Bahkan kalaupun EVOS kalah lawan Onyx atau di sini EVOS-nya menang, terus di sini let's say dibalik posisinya, ya kan? Tuh, BTR yang lolos jadinya. Ayo. Dewa intinya harus menang banget. BTR out of nowhere kalau mereka menang lawan EVOS, ya kan? BTR bisa lebih diunggulkan karena Dewa secara game win rate-nya mereka kalah banget ngelawan Bigetron Alpha. Tapi seandainya simulasinya kalau kita bedain lagi, ya kan, di sini EVOS-nya kalah 2 kali, ya kan. EVOS kalah 2 kali, Dewa kalah sekali, nggak masalah karena Dewa tetap 7 match win. Ketika Bigetron syaratnya juga kalah 2 kali. Nah, syarat buat Dewa menurut gue banyak banget teman-teman. Dan kenapa gue taruh Dewa di tengah-tengah? Karena dari Dewa kalah aja ini banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satunya Alter Ego yang bisa lolos kalau emang EVOS-nya nggak nyentuh ke 7 match win. Tapi lagi dan lagi kalau misalkan EVOS-nya menyentuh 7 match win, Dewa yang bakal rungkat di sini posisinya. Makanya gue ngerasa, wah, ini Dewa harus menang banget lawan RRQ kalau mereka mau lolos ke babak playoff. Sekalinya mereka apes kalah lawan RRQ, let's say ya kan, karena di sini let's say kalau misalkan Geek Farm tiba-tiba menang ya kan lawan RRQ gitu kan. Dewa kan berarti bener-bener bakal bahaya nih karena RRQ-nya bakal on fire banget di last match mereka. Ya udah, syaratnya EVOS benar-benar harus kalah 2 kali dari 3 sisa pertandingan mereka, dan Bigetron Alpha juga harus dikalahin 2 kali sama EVOS dan sama Onyx. Dewa benar-benar bisa jadi jembatan untuk 3 tim bahkan, Alter Ego, BTR dan EVOS. Memperkenalkan kepada kalian website fogapin.com. Wah, ini dia nih teman-teman yang sebenarnya mau gue tunjukin kepada kalian semua yang mungkin penasaran gitu loh, mau top up diamond, mau top up game apapun di sini lengkap banget kebetulan. Tapi teman-teman, gue nggak cuma pengen memperkenalkan kayak, oh ini ada website buat top up, wah di sini top up yang termurah ya kan, ini kayak tagline nih, termurah segala macem. Tapi nggak cuma itu teman-teman yang mau gue tunjukkan dari website Fogapin ini. Website Fogapin ini nggak cuma lengkap juga untuk jual beli diamond, tapi dia juga bisa untuk
melakukan transaksi-transaksi lain, termasuk bayar BPJS atau bahkan bayar listrik token. Gak cuma itu teman-teman, kalau teman-teman mungkin mau top up Mobile Legends ya kan, untuk harga yang tidak punya akun Fogapin dan yang punya akun Fogapin ini kebetulan berbeda. Nah ini kan gue udah ada akunnya nih ya kan. Coba deh kita bandingin harganya teman-teman ya. Kita apple to apple kan. Wah gue suka banget nih yang main match up begini kan. Nih yang kiri gue nggak login, nggak pakai ID ya kan. Yang kiri adalah harga untuk para pembeli yang general teman-teman, yang tidak ada diskon potongannya. 14 diamond harganya 3.567. Tapi buat yang punya akun dan gua di sini sistemnya sebagai reseller, gua bisa beli diamond dengan harga lebih murah daripada yang di website sini. Wah, Bang, kenapa bisa begitu sih, Bang? Ya karena gua bisa juga memperkenalkan kepada kalian bahwa Fogapin itu juga membuka untuk reseller-reseller buat teman-teman yang mungkin punya skill atau bahkan kemampuan untuk berjualan nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya banyak teman, tapi teman-teman juga mungkin temennya bingung mau top up di mana, dan kalian bisa menjadi reseller tersebut, reseller dari Fogapin dengan pembelian harga diamond yang lebih murah. Bayangin deh, kalau misalkan dari 14 diamond aja kalian untung 200, gimana kalau misalkan yang beli itu lebih dari 10 orang? Udah untung 2000 sih jatuhnya ya. Tapi ya namanya juga usaha, namanya juga jualan ya kan. Dan buat teman-teman yang bingung gimana cara jualannya, langsung aja nih klik butuh bantuan yang ada di sini nih. Gua geser dulu. Pojok kanan bawah, langsung klik dan langsung daftar di WhatsApp-nya Mimin Fogapin. Atau kalau teman-teman mungkin pemain Instagram, user Instagram, bisa langsung ke Instagramnya dari Fogapin teman-teman. Yang bisa gue pastikan adalah Fogapin kalau urusan soal top up diamond udah mah cepet, murah, terpercaya. Dan ya nggak mungkin dong gue ngasih ke kalian yang aneh-aneh ya kan. Tenang aja teman-teman, di kelas KB nggak ada yang aneh-aneh. Nah sekaligus gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya kalau ada sistem reseller dari Fogapin. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya modal lebih dan kalian ingin membuka usaha kecil-kecilan kayak jualan diamond ya kan, ini silahkan langsung chat aja, WhatsApp aja adminnya Fogapin, bilang, Min, gua mau daftar jadi reseller Fogapin, gua tahu dari KB. Nah itu tentunya Fogapin karena bekerja sama dengan KB, udah pasti kalau kalian nih bilangnya, Bang gua tahu Fogapin dari KB, gua mau jadi reseller, pasti bakal dipermudah dan dikasih diskon lebih teman-teman untuk mendaftar jadi resellernya. Jadi tunggu apa lagi? Kartun kembar Upin Ipin top up jadi reseller cuma di Fogapin. Tapi gua nggak cuma sekedar endorse dan udah ya habis itu biasa aja, enggak. Gua mau menunjukkan kalau gua juga beli diamondnya nih ya. Gua bakal beli yang 355. Teman-teman bisa lihat dulu nih, diamond gua 69238. Kalau gua beli 355, harusnya ini bakal jadi 695 teman-teman ya. Let's go, kita pakai QRIS aja lah biar gampang ya kan. Teman-teman yang paling penting adalah jangan lupa untuk pilih nominal diamondnya, terus metodenya apa, masukin ID-nya di bawah ya kan, sama nomor HP. Nah bakal gua sensor nih bagian nomor HP dan juga ID-nya teman-teman, biar teman-teman cobain sendiri nanti ya. Nah ini udah dimunculkan ya kan. Nah gua bakal nge-scan dan bayarnya pakai OVO teman-teman, karena kebetulan pakai OVO gue paling sering sih, jadi lancar lah ya. Nah gue udah bayar nih kebetulan kan. Pesanan ini bakal kadaluarsa, oke. Nah gue udah bayar nih ya kan. Terus gimana kalau udah bayar? Refresh, set, lunas. Oh lunas, coba kita lihat in game. Boh, keisi langsung guys. Gila, gak pakai babi bu bebo, cuma sedetik langsung masuk diamondnya. Bukti real, nyata, no fake ya kan. Langsung, kalau gak beli diamond, coba kali aja rezeki kalian buat dapat jajan lebih jadi reseller di Fogapin.com. Setelah dewa yang begitu rumit, begitu hektik, kita baru ke Rebellion Zion. Sekarang cooldownnya nih teman-teman, biar sebelum ke Bigetron, Alter Ego, Evos, dan Aura kalian gak panas-panas banget atau gak pusing-pusing banget gitu loh. Oke, yang pertama buat Rebellion Zion, paling gampangnya adalah mereka hanya perlu satu match win lagi, mau itu 2-1, mau itu 2-0, mereka bakal ada di angka 8. Kenapa gue bilang ada di angka 8 paling aman? Karena mau apapun itu hasilnya nanti dari masing-masing pertandingan yang tersisa, walaupun Geek Farm di sini menang lawan Rebellion Zion atau mungkin Alter Ego menang lawan Aura Fire, lalu Onyx masih stay strong, dan tiba-tiba di sini Bigetron dapat poin yang ke-7. Intinya kalau misalkan ada di poin yang ke-8,
semua tim itu aman. Lihat deh, Rebellion Zion, Dewa kalau misalkan poinnya 8 itu aman. Yang gak aman adalah kalau seandainya di sini Bigetron dikalahkan 2-0 sama Onyx. Nah, tapi nanti Bigetron tuh chance-nya beda lagi karena yang lagi dibahas di sini adalah Rebellion Zion. Sehingga Rebellion Zion hanya butuh 1 kali menang lagi dari 2 pertandingan sisa mereka. Bang, gimana kalau seandainya tiba-tiba Rebellion Zion kalah semua? Wah, ini nih yang gua suka nih ya kan. Kalah 2-0 lagi, Bang. Boh, ini gua lebih suka nih pertanyaan-pertanyaan yang random kayak begini kan. Rebellion Zion 7 win. Gimana caranya biar mereka itu tiba-tiba lolos ke babak playoff tanpa harus mikirin mereka menang dan segala macamnya ketika dalam keadaan kalah? Berarti kan mereka harus berharap nih sama tim lain. Yang paling pertama adalah Dewanya dulu. Dewa itu harus dikalahin sama RRQ dengan skor 2-0. Karena apa? Karena dengan Rebellion Zion kalah dan Dewa kalah, apalagi Dewanya kalahnya 2-0, game win percentage-nya Rebellion Zion jauh lebih tinggi 1% dibandingkan Dewa. Let's say di sini posisinya tiba-tiba Aura juga dikalahin sama Altrigo. Ya kan? Nih, Aura kalah. Terus Geek-nya di sini juga 2-0 karena nggak bakal berpengaruh sama upper bracket. Dan misalkan Rebellion Zion kalah dua-duanya, mereka hanya bisa berharap di EVOS-nya kalah sekali, Bigetron-nya kalah sekali. Let's say chance-nya kayak gini, 2-1, ya kan? Terus di sini Onyx-nya 2-1, Bigetron-nya 1-2. Nah, di sini baru Rebellion Zion bakal aman karena Dewa lah yang nggak akan lolos ke babak playoff. EVOS Altrigo lolos ke babak playoff. Ini skenario kalau Rebellion Zion ternyata yang tidak memenangkan 1 match pun di minggu yang ke-8. Bang, kalau misalkan Bigetron menang 2 kali gimana? Wah, lihat nih. Kalau Bigetron menang 2 kali, Bigetron lolos, AE lolos, Rebellion Zion lolos juga, Dewa sama EVOS yang nggak lolos. Bang, kalau Rebellion Zion bisa nggak lolosnya barengan sama EVOS? Nah, kalau lolosnya bareng sama EVOS berarti Bigetron yang digeser gitu loh. Bigetron yang digeser dan wait, bentar. Kalau Rebellion Zion kalah 2-0 2 kali, Bigetronnya menang lawan Onyx tapi kalah lawan EVOS, Rebellion Zion bisa nggak lolos? Wow, ini Rebellion Zion bisa jadi kuncian juga nih, nggak cuma Dewa nih gue lihat-lihat. Tuh, lihat EVOS, AE, BTR lolos, Rebellion Zion, Dewa nggak lolos. Tapi syarat ini cuma bisa berlaku kalau Rebellion Zion kalah 2 kali 2-0. EVOS-nya juga bisa dibilang menang 2 kali dari sisa 3 pertandingan. Terus Bigetron ini jatuhnya harus menang lawan Onyx. Karena kalau misalkan di sini posisinya Bigetron diganti sama EVOS, ya EVOS nggak lolos, RBL tetap lolos gitu loh. Jadi kalau misalkan Rebellion Zion mau lolos, ada 2 syarat. Yang paling penting adalah mereka harus menang, jangan kalah di 2 sisa matchnya. Kalaupun harus kalah nih, syarat keduanya, kalaupun mereka kalah, mereka harus berharap EVOS kalah 2 kali dari sisa 3 pertandingan dan Bigetron yang lebih unggul daripada sisa-sisa pertandingan di beberapa pertandingan kayak gini nih contohnya. Terus kalau misalkan nih contohnya Bang, Bigetron misalkan kalah sama Onyx, ya sebenarnya nggak ngubah apapun sih, cuma AE sama BTR aja. Dan di sini kalau seandainya Altrigo-nya menang 2-0 lagi, ya kan bakal lebih kebantu. Bang, kalau misalkan Dewanya menang gimana? Nah, ini lebih kompleks. Kalau Dewanya yang menang, intinya pas Rebellion Zion kalah 2 kali, ya udah Dewa yang lolos. Altrigo, BTR juga bakal lolos karena mereka game percentage-nya lebih tinggi. So, Bigetron harus berdarah-darah, Altrigo juga harus berdarah-darah, Rebellion Zion juga termasuk. Sehingga winning condition paling aman buat Rebellion Zion adalah mereka harus menangin minimal sisa 1 match lagi. Karena lagi dan lagi yang gue mention dari awal ya, 8 poin match win ini bakal secure buat babak playoff for sure. Selanjutnya kita ke Bigetron Alpha. Baru nih udah mulai tegang-tegangnya di sini nih. Bang, Bigetron Alpha gimana biar bisa lolos ke babak playoff? Ya udah pastilah Bigetron menang 2-1 lawan Onyx, lawan EVOS. Itu udah for sure. Dia bakal punya 8 angka kemenangan match. Dan ini udah bener-bener secure buat Bigetron. Mau itu tiba-tiba EVOS-nya menang di sini posisinya, ya kan. Terus let's say kayak gini posisinya, Geek-nya let's say ya, let's say Geek-nya kalah semua gitu kan. Ya, tuh. Kayak gini posisinya. Ya, penentunya di Dewa teman-teman. Karena Geek sama Dewa, siapapun yang menang, ya kan di sini posisi ini. Misalkan di sini let's say ya 2-1 ya. Tuh, Dewanya turun, Geek-nya stay. Karena game win percentage. Dan ini kalau seandainya Bigetron menang lawan Onyx dan lawan EVOS. Bang, gimana
case-nya kalau seandainya tiba-tiba di sini Bigetron kalah nih 2-1 lawan Onyx. Terus Bigetronnya juga kalah lawan EVOS. Gimana caranya biar nanti Bigetron bisa lolos ke babak playoff? Ya, coba ya. Di sini EVOS-nya kita anggap kalah lawan Onyx 2-0, terus EVOS-nya kalah lagi. Nah, ini udah kelihatan nih, ya kan? Dengan keadaan Bigetron, let's say mereka kalah lawan Onyx dan mereka kalah lawan EVOS. Mereka harus berharap kalau EVOS kalah lawan Rebellion Zion 02, EVOS kalah lawan Onyx 02, dan Aura menang lawan Alter Ego dengan skor 2-1. Dengan kayak gini aja, walaupun nantinya Dewanya menang, terus tiba-tiba Geek Farm-nya menang, atau Geek Farm-nya menang di sini lagi, terus Geek Farm-nya menang lagi di sini posisinya, Bigetron tetap bakal lolos ke babak selanjutnya dengan game percentage. Tapi seandainya Alter Ego menang sekali aja, di sini posisinya BTR sih bakal ada di posisi yang ketujuh dan Alter Ego yang lolos. Jadi kalau misalkan Bigetron tidak mendapatkan satu kemenangan sekalipun, chance to playoff mereka ada di sini. Dengan syarat Dewa harus menang melawan RRQ, ya udah pasti sih kalau Dewa misalkan di sini posisinya kalah sekalipun nggak ngubah apapun sih sebenarnya, bukan ke Dewanya, tapi lebih make sure buat Aura menang lawan Alter Ego ini bakal jadi poin plus. Rebellion Zion menang lawan EVOS, Onyx menang lawan EVOS, ya kan? Dan sekalipun nanti Bigetron Alpha kalah sama EVOS gak masuk ke babak playoff karena mereka kalah di 2 pertandingan dari sisa 3 matchnya. Bang, gimana kalau seandainya tiba-tiba aja nih EVOS-nya kalahnya 2-1 sama Rebellion Zion, terus pas lawan Onyx dia juga kalahnya 2-1. Ya udah, EVOS yang lolos. Lihat, karena game percentage dan dengan head to head EVOS yang menang di sini, udah jelas lah teman-teman kalau misalkan EVOS lebih unggul melawan Bigetron Alpha. Coba kita lihat head to headnya ya. Nah kan bener kan, head to headnya 1-2. Dan kalau dilihat dari cara head to head teman-teman, head to head itu seandainya skornya sama 2-1-2-1 atau 2-0-2-0 kan nih posisinya. Kalau tim sebelumnya, match sebelumnya ini tim AA yang menang misalkan, ini kan posisinya Bigetron menang 2-1. Dan let's say tiba-tiba di sini EVOS menang 2-1, berarti yang menang terakhir lebih diunggulkan, sehingga EVOS memang chance to playoff-nya lebih tinggi. Makanya Bigetron harus menang banget sih lawan EVOS. Itu syarat yang paling wajib sebenarnya kalau mau lolos ke babak playoff ya. Tapi kalau kalah ya itu tadi beberapa syaratnya. Syaratnya udah jelas lah, EVOS-nya nggak boleh dapetin poin sama sekali. Dan di sini posisinya jangan sampai Bigetronnya kalahnya 2-0 sih sama Onyx. Karena kalau misalkan tiba-tiba ya kan Bigetronnya kalah lawan Onyxnya 2-0, terus Alter Ego-nya nyuri 1 poin aja di sini. Ini kalah ya. Kalau misalkan menang ya udah pasti kayak gini posisinya, AE udah pasti bakal lebih untung. Bahayanya kalau misalkan AE kalah 2-1 tapi Onyx menang lawan Bigetron Alpha 2-0, wah ini Bigetron nggak lolos sih teman-teman. Makanya syarat untuk Bigetron Alpha lolos ke babak playoff walaupun mereka kalah, mereka harus 2-1 kalahnya dan berharap EVOS kalah di 2 sisa match atau bahkan Alter Ego kalahnya 2-0. Kalau 2-0 sih lebih make sure kalau Bigetron Alpha bakal lolos ke babak playoff. Sekalipun di sini Dewa kalah nggak ngubah apapun, Dewa kalah 2-0 juga nggak ngubah apapun karena Bigetron menangnya 6. Ya kan? EVOS bener-bener bisa jadi jembatan buat Bigetron Alpha. Begitu juga dengan Bigetron Alpha bisa jadi jembatannya EVOS. Nah, EVOS juga nih, chance to playoff-nya kayak gimana bang? Kita lihat. Buat EVOS ya, EVOS itu harus win di 2 match dari 3 pertandingan yang tersisa. Gue ambil contoh, mereka menang lawan Rebellion Zion dan menang lawan Bigetron Alpha. Walaupun mereka kalah sama Onyx, dan di sini posisinya let's say Bigetron menang lawan Onyx, apalagi mungkin di sini posisinya Geek Farm ya kan menang lagi, dan di sini Geek Farm-nya masih menang, Alter Ego pun menang di sini posisinya. Terus Dewa sama RRQ ya kan, di sini yang menang RRQ lagi. Wah, ini nguntungin banget sebenarnya. EVOS chance lolos playoff-nya gede banget teman-teman. Karena apa? Karena mereka sebenarnya yang match-nya paling banyak, dan dengan mereka menang 2 match aja harusnya mereka udah lebih make sure kalau mereka bakal berada di babak playoff. Bahkan dengan simulasi kayak gini nih 2-1-2-1 semuanya, EVOS aja ada di urutan yang keempat. Bayangin kalau seandainya EVOS menang lawan Bigetronnya 2-0. Boh, lihat Bigetron langsung ada di urutan yang ke-7. Lihat bedanya. Tuh. Bigetron lolos, Alter Ego enggak. Tapi kalau misalkan EVOS yang menang lawan Bigetron 2-0, EVOS lolosnya bareng sama Alter Ego dengan skor kayak gini, 2-0 EVOS lawan Bigetronnya. Tapi kalau seandainya Alter Ego-nya 2-0 dan ternyata Bigetronnya di sini 2-1,
Rebellion Zion terancam tidak lolos. Waduh. Gue jadi penasaran head to headnya sih. Bigetron sama Rebellion Zion itu kalau nggak salah, daripada rekan-rekan kita lihat langsung deh. Bigetron Rebellion Zion. Untuk pertemuan pertama Bigetron itu menang 2-0 ya kan. Pertemuan kedua RBL menang 2-0. Wih, berarti bisa RBL dong yang lolos. Oh my god. Berarti dengan simulasi ini kalau seandainya yang 2-0 cuma Alter Ego Aura, ya BTR dituju sih. Karena Rebellion Zion yang menang 2-0 terakhir. Waduh. Sumpah ini chance-nya banyak banget cuy di EVOS. Chance di EVOS ini banyak banget. Bang, gimana kalau seandainya EVOS-nya kalah di 2 pertandingan? Waduh, sumpah ya, EVOS kalau kalah di 2 pertandingan, apalagi kalahnya di BTR, ya kan? Let's say kayak gini posisinya, ya kan? EVOS berat banget. Kenapa? Karena EVOS itu harus berharap auranya menang 2-0, itu yang pertama. Terus RRQ menang lawan Dewa 2-0. Gak cuma itu. Oh shit, gak jadi. Susah men. Wah, susah, serius. Berarti bener dari kesimpulan awal gua, EVOS harus menang di 2 pertandingan dari sisa 3 pertandingan. Karena kalau kalahnya 2 kali, kayak gini keadaannya. Even Dewa kalah 2-0 segala macemnya, ya mereka bakal tetap 6 finishnya. Tapi kalau seandainya di sini posisi kita ganti, nah, tuh teman-teman ya. Kalau Dewa kalah 2-0 lawan RRQ, tapi EVOS menang 2 pertandingan dari 3 match yang tersisa, EVOS aman. Aman banget. Udah, ini yang paling bisa ngegambarin. Bang, tiba-tiba BTR menang lawan Onyx. Nggak ngaruh. 7-7. Dewa yang nggak lolos karena game percentage. Kayak gini aja udah kelihatan kan? Lihat tuh. Tapi syaratnya emang harus Alter Ego-nya dikalahin sama Aura Fire 2-0. Jadi EVOS ini bergantung banget sama match Aura dan Alter Ego. Karena kalau seandainya Alter Ego yang tiba-tiba menang 2-0, EVOS emang lolos. Tapi yang gak lolos adalah BTR dan Dewa United Esports. Nih, EVOS intinya harus menang di 2 match yang tersisa, terutama untuk match lawan Bigetron. Karena kalau seandainya diubah posisinya, lihat, BTR yang lolos, EVOS yang gak lolos. Nih, EVOS harus bener-bener berharap banyak sih sama yang pertama RRQ sih, karena RRQ ketemu sama Dewa kan. Terus yang kedua, mereka juga harus berharap minimal menang 2 match dari 3 sisa pertandingan mereka. Itu udah make sure kalau mereka bakal bener-bener menang. Karena kalau seandainya mereka cuma menang 1, match win mereka cuma 6, dan itu susah banget buat lolos ke babak playoff. Bang, gua bocil Alter Ego. Gimana syaratnya biar Alter Ego bisa lolos ke babak playoff? Udah pasti 2-0 lawan Aura Fire. Kenapa gue bilang 2-0 lawan Aura Fire ini make sure banget Alter Ego bakal lolos ke babak selanjutnya. Namun dengan syarat bahwa Alter Ego harus berharap EVOS, BTR, Dewa kalah. Wah, gimana tuh caranya? Kayak gini yang pertama. Terus di sini BTR-nya juga menang 2-1 lawan EVOS, ya kan? Lalu kalau bisa di sini RRQ-nya ngalahin 12. RRQ-nya ngalahin Dewa dengan skor 2-1. Lalu dengan catatan di sini Onyx ngalahin EVOS lagi, dan Rebellion Zion hasilnya apapun sebenarnya sama sih. Yang penting menang 7 ya kan. Nah, udah kayak gini udah kelihatan sih teman-teman. Tuh. Dengan syarat kayak gini udah kelihatan. Alter Ego sama BTR bisa lolos barengan dengan syarat RRQ ngalahin Dewa 2-1. Itu yang pertama. Onyx menang lawan Bigetron menang lawan EVOS, Onyx menang lawan EVOS, dan di sini posisinya EVOS cuma menang 2 kali dari sisa 3 matchnya. Jadi syaratnya Alter Ego itu yang paling pertama adalah mereka harus menang dulu lawan Aura Fire 2-0. Lalu berharap EVOS cuma menang 1 kali dari sisa match yang ada, ya kan? Karena kalau misalkan EVOS menang 2 match, ya Bigetron sih yang nggak lolos, ya kan? Cuma bayangin kalau misalkan Bigetronnya yang menang di sini juga, tuh tinggal dilihat dari head to head. Wah, ada posisi kayak gini juga. Head to head lagi. Let's go. Ya kan? EVOS AE, liatin. EVOS AE di sini emang mungkin dari persentase lebih tinggi EVOS ya. Tapi AE BTR gue lebih penasaran sih AE BTR. Coba kita lihat head to headnya. Men, Alter Ego sih harus bener-bener berharap BTR kalah. Kenapa gue bilang begitu? Karena leg yang pertama Bigetron menang 0-2, dan leg yang kedua Alter Ego cuma menang 2-1. Jadi secara head to head Bigetron menang. Kabar baik buat Bigetroners sebenarnya di sini. Jadi seandainya kita bertemu dengan posisi Bigetronnya menang lawan Onyx, tapi ternyata EVOS mengalahkan Bigetron dan Alter Ego tetap menang, Alter Ego tetap ada di urutan yang ke-7 by head to head. Tapi teman-teman, ada kemungkinan kalau seandainya di sini ternyata EVOS, ya kan, EVOSnya menang 2 match,
Terus Bigetronnya ternyata di sini menang lawan EVOS namun kalah lawan Onyx. Lihat, ini 3 tim sama semua cuy. Match win percentage-nya sama, game win percentage-nya sama. Berarti kita bakal lihat head to head-nya. Waduh, 3-way tiebreaker nih, serius. Kalau BTR AE, kita kan tadi udah ketemu jawabannya. BTR sama AE, ya BTR lebih menang head to head karena di sini BTR menangnya 2-0, sementara di leg yang kedua Alter Ego menangnya 2-1. Tapi kalau misalkan EVOS versus Alter Ego, ya kan? Di leg yang pertama EVOS 2-0 dan di leg yang kedua Alter Ego itu menangnya 2-1 kalau nggak salah ya kan? Nah, 2-1. Jadi, kalau seandainya kita berada dalam kondisi 3-way tiebreaker kayak gini, nih, kayak gini posisinya 79 dan ini 46%, 44%, 46%, yang lolos adalah EVOS dan BTR. Kenapa begitu? Karena head to headnya AS sama BTR aja BTR yang menang. Kalau misalkan AS sama EVOS head to head, EVOS yang menang. Wah, Alter Ego kalau mau lolos playoff, sumpah ini mengharapkan banyak banget tim untuk mengalahkan yang pertama EVOS. Contohnya kayak gini. Atau mungkin posisinya adalah ya Onyx-nya juga ngalahin EVOS. Ini udah paling aman buat teman-teman dari Alter Ego lolos ke babak playoff. Dan berharap juga RRQ menang melawan Dewa United Esports. Jadi Alter Ego banyak banget syaratnya men. Sekalipun Alter Ego menangnya 2-1 nih, kayak gini posisinya, ini kan 2-0, Alter Ego di atas, ya kan? Wait, di atas? Enggak, Alter Ego tetap ke-6 berarti. Mau menang 2-0, mau menang 2-1, Alter Ego tetap di atas. Karena kalau 2-0 head to headnya dimenangkan sama Bigetron Alpha. Walaupun ini poinnya sama semua. Gila ya, makin ke bawah makin seru nih gue lihat untuk chance to playoff-nya. Alter Ego sih ini chance to playoff-nya banyak banget guys, serius. Mereka harus menang 2-0 dulu lawan Aura, berharap EVOS, BTR rungkat ya kan, saling 2-1 2-0. Banyak banget syaratnya serius. Dan Alter Ego lebih tepatnya harus berharap RRQ juga di sini menang lawan Dewa dan EVOS kalah 2 kali dari 3 match yang tersisa. Dan tibalah kita untuk tim terakhir Aura Fire. Kenapa Aura Fire bahkan gua masukin chance to playoff-nya? Karena emang ada teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya rata-rata semua pertandingan Aura Fire mereka menangin dengan skor 2-0. Salah. 2-0. Ini dulu. Hold dulu teman-teman, hold dulu. Ya kan, hold dulu. Next, yang harus diperhatikan sama Aura Fire adalah Bigetron harus menang 2-0 lawan EVOS. Onyx harus menang 2-0 lawan Bigetron. Next step, ya kan? Next step nih. Aura harus berharap Bigetron kalah semua 2-0. Lalu Rebellion Zion menang lawan EVOS 2-0. Dan begitu juga dengan let's say kita di sini Geek Farm ya yang 2-0. Lalu RRQ juga 2-0. Di sini EVOS juga dikalahkan sama Onyx 2-0. Dan yang terakhir adalah mau apapun hasilnya untuk Dewa gak bakal berpengaruh, tapi kunci untuk Aura Fire lolos ke babak playoff adalah Bigetron dan EVOS. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau misalkan EVOS menang sekali, kayak posisi kayak gini, ya kan, menang sekali, menang lawan Bigetron, tapi Bigetronnya kalah 2 kali. Lihat game win rate percentage-nya. Aura menang di atas EVOS, di atas Alter Ego, dan di atasnya Bigetron Alpha. Tapi let's say Aura Fire ternyata menangnya 2-1. Lihat yang terjadi. Aura Fire win game percentage-nya itu 41%, sementara Alter Ego yang bakalan lolos karena mereka 43% gitu loh. EVOS juga nggak lolos karena 42%. Gimana kalau seandainya tiba-tiba EVOS mencuri 1 poin dari Rebellion Zion? Ya berarti EVOS yang lolos karena posisinya di sini EVOS game winnya jauh lebih tinggi. Tapi lagi dan lagi yang kita bahas adalah bagaimana Aura Fire untuk lolos ke babak selanjutnya, yaitu adalah mereka harus benar-benar make sure kalau di beberapa pertandingan spesial harus 2-0 2-0 2-0. Kenapa begitu? Karena lihat deh, kalau misalkan gua ubah di sini posisinya 2-1 2-1 2-1 dan match penting ini, match yang ada EVOS-nya, yang ada Bigetron-nya, yang ada Auranya, ternyata 2-0, Aura tetap menang dengan game percentage 43%, 1% di atasnya EVOS Legends. Tapi satu kali aja EVOS Legends dapat poin, misalkan lawan Rebellion Zion, di sini EVOS yang bakal lolos karena game percentage-nya 44%. EVOS sama Aura berkaitan? Yes, berkaitan. Bang, gimana kalau seandainya Bigetron yang mencuri 1 poin? Nah, Bigetron kalau mencuri 1 poin, Bigetron 42%, tapi kalau mereka mencuri 2 poin, Bigetron bakal 44% dan bahkan di atasnya EVOS Legends.
Aura Fire bisa jadi penjegal untuk EVOS dan Bigetron untuk tidak lolos ke babak playoff karena game win rate-nya ini benar-benar berdempetan. Dan hal ini akan menjadi pendobrak juga kalau seandainya Aura Fire ini menang 2-0 dengan chance yang begitu kecil. Makanya Aura Fire masih ada 14% chance to playoff. Dengan alasan ya ini dia, kalau seandainya EVOS-nya ternyata cuma menang sekali, terus pencurian poinnya juga nggak begitu banyak. Terus di sini posisinya juga kalau bisa Bigetronnya kalahnya 2-0, tapi EVOS-nya juga kalah sama RBL dan Onyx-nya 2-0. Wah, ini sih bakal jadi plot twist, paling plot twist kalau seandainya gambarannya kayak gini, ya kan? Gambarannya kayak gini nih, seandainya. Lagi dan lagi, ini cuma simulasi dan gua cuma memberikan kayak setiap tim chance to playoff-nya, chance to upper bracket-nya gimana dengan gambaran kayak gini. Lagi dan lagi, gue pengen mengucapkan terima kasih untuk CV ATS dan juga yang pasti ada Apip yang ngebantu gue. Dan simulasi ini tentunya cuma simulasi. Yang paling penting kita bakal tungguin gimana pertandingan realnya di minggu yang ke-8. Jadi tonton MPL Indonesia season yang ke-12 sampai akhir. Karena seperti yang gue bilang, Dewa aja bisa nggak lolos playoff kalau seandainya Dewa kalah sama RRQ. RRQ juga bisa aja nggak upper bracket kalau seandainya kalah dua-duanya di 2 sisa pertandingan dan Gigfa menang 3-3-nya dengan skor 2-0. Banyak banget kemungkinan nanti bakal ditulis sama Agus, lower third-nya bakal di notes di sekitaran sini nih sama si Agus, diedit segala macamnya. Gue pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton. Dan simulasi ini just gambaran kasar aja, karena mungkin ada beberapa miss kayak, bang harusnya 2-1, ini coba 2-0, ini coba 2-1. Wah, waktunya mau berapa jam cuy gue bakal bikin kayak gini. Jadi gue harap kalian bener-bener enjoy aja MPL Indonesia dengan ini gambaran simulasinya dengan what if, ya kan? Dengan what if dan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Apalagi gue recordnya jam 3 pagi. Dadah.